Berjalanlah kau menuju kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Kata ulama begitu. Jadi waktu pincang sakit tak ada halangan. Zikir pekerjaan apa? Fisik ke hati? Hati, tidak ada halangan. Yang walaupun tidak ada wudu, ya jalan saja zikir hati. Nah, itu dikatakan ulama, berjalanlah kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Jangan nunggu sehat baru berzikir. Ya. Kalau nunggu sehat waktu berzikir, nanti sakit tak berzikir. Justru kita harapkan waktu sehat berzikir, waktu sakit pun berzikir. Orang sakit dua kemungkinan. Dia sehat atau meninggal. Dua kemungkinan. Kalau orang berzikir waktu dia sakit, begitu sembuh, bersih sudah dosa-dosanya. Kenapa? Ada zikir. Bahkan orang mau meninggal itu kata Nabi bilang, jangan la ilaha illallah. Tasbih Nabi Yunus ya dibaca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang sakit kata Nabi mengamalkan ini 40 kali, ajal pun datang, lepas fitnah kubur. Kalau dia sembuh, bersih 40 kali. Bagaimana zikir 165 itu minimal, apalagi lebih. Waktu sakit berzikir dalam jumlah yang sedemikian, kok meninggal gimana? سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Rasulullah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, pengarang menyatakan, guru kita, mursyid kita menyatakan dalam kitab Miftahus Sudur selanjutnya, wa aslu dzikri taladzud wal halawatu. Asal zikir itu, ya, asal zikir itu adalah sasarannya meraih nikmat dan manisnya zikir. Nah, jadi zikir ini tidak selamanya akan hambar. Pertama memang dia dipaksa dan sebagainya, tapi lambat laun akan datang anugerah Allah Subhanahu wa taala, yakni terasa lezat. Taladzud itu lezat dari bahasa Arab. Nah, lezat itu terasa di hati. Kalau makanan rasa lezatnya di lidah masing-masing. Jasad juga bisa merasakan nikmat lidah ini. Tapi kalau lidah sakit dapat nikmat. Nah, orang-orang sakit semuanya tak enak. Ya, makanan semua tak nyaman. Semua serba pahit. Nah, hati juga gitu, kalau berpenyakit nyebut Allah pun susah juga. Nah, makanya tak ada jalan lain untuk membuka penyakit hati ini. Pertama ditalqin. Nah, kemudian ikut berjamaah, istiqamah insya-Allah. Ya, lambat laun nanti Allah beri anugerah. Apa itu? Lezat tadi dalam
berzikir. Kalau udah nyaman berzikir, lezat berzikir, susah juga meninggalkannya itu. Ya. Ya, kita seperti makan. Kalau lidah sehat, nyaman tuh. Nasi putih aja enak. Apalagi menunya. Hati juga begitu. Mudah-mudahan hati kita sehat, bisa merasakan lezat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Al-halawah, kemanisan. Kemanisan menyebut Allah menunjukkan kemanisan iman. Nah, manisnya iman itu tak bisa diungkapkan. Nah, jadi dalam ilmu tariqah, ya, ini tasawuf amaliyah. Nah, tasawuf amaliyah. Dari zikir inilah timbullah ilmu rasa. Ya, ilmu rasa. Makanya mursyid itu menyatakan jangan merasa pandai, pandai-pandailah merasa. Ini ilmu rasa nih Pak. Orang udah berumah tangga bisa merasakan. Yang udah kawin, yang belum kawin diam-diam aja lah. Tunggulah sampai ijab kabul nanti. Ya, jadi susah memang. Kalau ditanya, kamu percaya adanya Allah? Percaya, iya. Itu percaya masih dengan pikiran dan hati. Tapi kalau rasa, itu semata-mata permainan hati. Ya, setiap orang yang merasakan adanya Allah sudah pasti percaya. Tapi orang yang percaya adanya Allah belum tentu. Jadi rasa itu yang penting, Pak. Ya, rasa itulah yang menjadikan kita nikmat ibadah. Ya, semua ibadah yang tadinya jadi beban, insya Allah tidak lagi menjadi beban. Nah, itu sudah kita lalui semua itu. Memang susah, solusi tak ada jalan lain kecuali memang zikir, bersihkan hati. Nah, kemudian fa'in ghalabat alikal khusyuk. Nah, maka jika engkau dikuasai khusyuk, ya, rasa khusyuk itu datang dari sebab zikir, maka zikir jahar, zikir khafi dia akan bertemu nanti itu insya-Allah. Sinergi dia. Maka tarekat kita ini zikirnya jahar dengan khafi, hantam dengan jahar, hantam juga dengan khafi. Nah, itu keduanya sinergi insya-Allah, ya, bisa mendatangkan khusyuk. Bahkan dalam kitab Bidayatus Salikin kemarin kita bahas dengan zikir jahar pun bisa datang khusyuk. Ya, apalagi disinergikan dengan zikir khafi. Apa tanda-tandanya khusyuk datang? Waddumu'un. Nah, tanpa dirasakan, tanpa terasa, ya, mata berlinang, keluar air mata. Kalau bapak ibu berzikir bisa keluar air mata, itu air mata itu karena zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Berarti ini bukan air mata biasa. Ya, ini air mata datang dari Allah. Karena buah dari zikir. Banyak orang menangis, banyak macam-macam. Ada orang yang menangis karena suaminya meninggal, istrinya meninggal. Itu tangisan yang biasa. Semuanya mengalami itu. Anak meninggal, rumah terbakar, apalagi kehilangan harta. Macam-macam orang menangis. Tapi itu semuanya pasti mengalami. Tapi yang menangis karena takut kepada Allah waktu berzikir lain, Bapak Ibu. Beda. Yang ini kata Nabi bisa memadamkan api neraka Jahannam. Ya. Ada dua kata Nabi air mata yang bisa memadamkan api neraka Jahannam. Yakni orang yang menangis karena takut kepada Allah dan orang yang menangis orang mata yang bertenggang pada waktu perang. Mata yang tak tidur kerana siaga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang indah seperti ini. Kita tak jihad nih Pak, kita jihad lawan diri kita sekarang ini. Ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wahtiraqun. Nah, wahtiraq ini diartikan bahwasanya kalbu ini terbakar. Luluh dia. Terbakar. Getarannya kuat nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waghatirab dan dia tenggelam di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda-tanda ini ada, nah ya,
khusyuk datang, mata air berlinang, hati rasa terbakar, tenggelam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alamatul fathi, ini tandanya zikirnya sudah terbuka. Jalan zikir, hati itu sudah terbuka. Ini tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu cuma lihat sebab-sebabnya, 4 ya. Air mata berlinang, hati larut dalam khusyuk, hati terasa terbakar, jiwa tenggelam. 4 macam ini. Siapa yang mengalami 4 macam ini tanda terbukanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sudah mulai terbuka. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita istiqamah. Kelanjutannya ikat petunjuk guru, mursyid-mursyid kita. Ingat, istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. 1000 karamat tidak ada apa-apanya dibandingkan istiqamah dalam amaliyah. Selalu kita mendapatkan informasi dari guru-guru kita, wakil talqin, apalagi orang-orang yang dekat kepada Allah, bahkan mursyid, selalu pesannya istiqamah. Itulah yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Al-Fatihah, Pak, jalan istiqamah. Kalau terjemahannya yang mudah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Tapi mustaqim itu istiqamah. Jalan istiqamah, tak berubah. Apapun yang kita alami, tetap jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Waktu lapang, zikir. Waktu sempit, zikir. Waktu sehat, zikir. Waktu sakit, tuh maksudnya istiqamah itu tak berubah. Walaupun tergeletak. Berjalanlah kau menuju kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Nah, kata ulama begitu. Jadi waktu pincang sakit ada halangan. Zikir pekerjaan apa? Fisik ke hati? Hati, tidak ada halangan. Yang walaupun tidak ada wudu, ya jalan saja zikir hati. Nah, itu dikatakan ulama, berjalanlah kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Jangan nunggu sehat baru berzikir. Ya. Kalau nunggu sehat waktu berzikir, nanti sakit tak berzikir. Justru kita harapkan waktu sehat berzikir, waktu sakit pun berzikir. Orang sakit 2 kemungkinan. Dia sehat atau meninggal. 2 kemungkinan. Kalau orang berzikir waktu dia sakit, begitu sembuh, bersih sudah dosa-dosanya. Kenapa? Ada zikir. Bahkan orang mau meninggal itu kata Nabi bilang, jangan la ilaha illallah. Tasbih Nabi Yunus ya dibaca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang sakit kata Nabi mengamalkan ini 40 kali, ajal pun datang, lepas fitnah kubur. Kalau dia sembuh, bersih 40 kali. Bagaimana zikir 165 itu minimal, apalagi lebih. Waktu sakit berzikir dalam jumlah yang sedemikian, kok meninggal gimana? Nah, tentu lebih. Semakin banyak kita berzikir, semakin kuat pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh pula, insyaallah dosa-dosanya gugur. Allah gantikan hati yang baru. Allah gantikan tubuh yang baru. Nah, jadi kadang-kadang saya melihat tak mudah membimbing orang sakit nih Bapak Ibu. Ada juga banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh. Kita ingatkan, kadang dia menurut. Banyak juga yang mengeluh. Banyak yang mengeluh. Nah, jadi kalau hati yang biasa berzikir, kau dibimbing nanti insya Allah akan mudah. Ya. Nah, wakil talqin kita dahulu, Kiai Haji Muhammad Nur, pengalaman kami, kata beliau, saya juga mengalami itu. Nah, orang-orang yang sudah mengambil zikir ini akan mudah ditalqin. Ya, akan mudah ditalqin waktu menghadapi sakaratul maut. Akan mudah. Ya, makanya untuk itu talqinnya jangan nunggu waktu akan menghadapi sakaratul maut. Ditalqin sekarang. Nanti mau meninggal, mudah dia keluar. Tapi kalau tak mengamalkan zikir, ditalqin, ya kita doakan mudah-mudahan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita doakan.
Tapi kalau ikhwan yang berzikir ni, insya-Allah dengan izin Allah akan mudah mengeluarkan kalimat tersebut. Ya, mudah-mudahan ucapan kita terakhir dengan ucapan ini, ya, ucapan la ilaha illallah. Nah, wala yazalu dzikru yadhkuru hatta yudrikal ajaib. Maka senantiasalah berzikir, ya, senantiasalah berzikir sehingga engkau mendapatkan hal-hal yang menakjubkan. Ini pemberian, ya. Tapi ingat, zikir bukan karena ini. Tapi kalau diberi, alhamdulillah, berarti hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berzikir tak merasa susah. Kenapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. Wal gharaib, yang asing, yang mungkin tak pernah ditemukan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang begini tak boleh diceritakan. Ya, kenapa? Susah juga bagaimana ungkapkan. Orang tak paham akan jadi fitnah. Maka konsepnya lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak merasa, dia tak tahu. Udah, rasakan saja. Nah, ya. Kadang-kadang juga mursyid tak bertanya. Udah, kecuali mursyid bertanya. Atau kita bingung, tanya dengan ahlinya. Alhamdulillah. Nah, jadi jamaah sekalian, mungkin boleh jadi di antara jamaah ada yang berzikir dianugerahi Allah seperti ini. Ingat, jangan bicarakan sesama ikhwan, takutnya malah tak paham. Nah, kalau ada guru, insya-Allah, apalagi beliau yang datang ini, saya gitu. Apapun masalah kamu berzikir, sampaikan sama saya gitu. Nah, kenapa? Kita merujuk kepada ahlinya. Beliau sudah pengalaman, ya. Saya juga begitu. Kalau saya ada hal-hal yang aneh-aneh dalam berzikir, saya konsultasi dengan beliau. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tak mengetahuinya. Wal asrar al azimah, demikian rahasia-rahasia yang agung. Sampai rahasia pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti rahasia? Sesuatu yang boleh disampaikan atau tidak? Boleh apa? Tak boleh, rahasia namanya. Apalagi rahasia-rahasia. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh disampaikannya kepada mursyid. Ke mursyid paham tuh. Nah, kita sama kita jangan. Cukup kita rasakan selama hal yang baik, anugerah Allah, nikmati saja. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada zikir itu akan dirasakan oleh ikhwan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikru la ilaha illallah laisa laha dunallah hijab hatta takhlasa ilaihi, hatta takhallasa ilaihi." Zikir la ilaha illallah, kata Nabi SAW, tidak ada hijab. Ya, tidak ada hijab antara kita dengan Allah, sehingga kita bersih, ikhlas kepadanya. Ini termasuk kalimatul ikhlas. Orang tanya, Pak Ustaz, bagaimana ikhlas? Amalkan zikir. Sebuah kemarin yang kita sampaikan, orang yang ikhlas itu orang yang tak syirik kepada Allah. Ya, orang yang ikhlas itu ibadahnya tidak ada tujuan selain hanya kepada Allah. Itu tidak didapatkan kecuali lepaskan syirik. Bagaimana melepaskan syirik? Jangan menduai Allah. Bagaimana mengamalkannya? Cari kalimat yang memang menumbuhkan tauhid, membuang syirik. Tak ada jalan lain. Ada nama satu kalimat, namanya kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana suratul ikhlas. Suratul ikhlas kan tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahu samad, kita bergantung dengan Allah. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa dinamakan suratul ikhlas? Karena dalamnya tauhid. Demikian juga zikir ini. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Karena itu kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengamalkan, dia akan mengesahkan perbuatan Allah, mengesahkan nama-nama Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah, dan mentauhidkan, mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagus. Alhamdulillah, bagus. Allahu Akbar. Tapi untuk mentauhidkan Allah harus pakai kalimat tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah, insya Allah ikhlas. Syirik hilang, ikhlas pun muncul.
Nah, kita bahas kemarin ini Pak. Jadi orang ikhlas itu dapatnya banyak daripada orang punya tujuan. Ya, sekali lagi sampaikan, banyak jamaah kita yang khawatir. Ikhlas ini dapat tak Pak Ustaz? Oh, dapatnya lebih dari orang yang punya tujuan. Nah, makanya tujuan kita siapa nih? Ilahi anta maksudi. Tahap awal. Tak boleh memandang ke kanan, tak boleh ke kiri, apalagi ke belakang. Ke depan saja. Ilahi anta maksudi. Dan ini tak mudah memang. Tapi rutin kita amalkan kalimat ini. Nah, dasarnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulillah, qulillah, katakan Allah. Jangan yang lain lagi. Kemudian thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka dalam kelalaian atau kesesatan. Orang pada lupa, kita tetap qulillah, katakan Allah. Jadi zikir khafi itu jalan terus Bapak Ibu. Dalam masjid, luar masjid, berkendaraan, di jalan, jalan kaki, menunggu dalam mobil dan sebagainya. Zikir khafi tak boleh kita tinggalkan. Zikir jahar tadi, zikir khafi seperlunya. Tapi zikir khafi setelah itu tak terbatas. Dalam masjid, luar masjid, apapun aktivitas kita, bahkan termasuk buang hajat. Buang hajat pun tak masalah zikir khafi. Yang tak boleh dengan mulut. Ya, hati-hati jamaah, jangan zikir la ilaha illallah dalam WC dengan mulut. Nanti orang terkejut. Ya, zikir khafi tak masalah. Ya, jangan takut zikir khafi di dalam kamar kecil. Karena tidak ada masalah. Sering disampaikan sama wakil talqin gitu itu. Ada tidak orang meninggal dalam WC? Ada. Kok tak ada zikir khafi, mati dalam keadaan lalai. Maka zikir khafi tak boleh putus. Terus saja, mudah-mudahan zikir hati kita senantiasa diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma la yuharriku lisanahu bidzikri. Kemudian tidak lagi digerakkan lisan dengan berzikir. Pada akhirnya lisan tak bergerak lagi dengan zikir, wa yabqal fikru, yang ada cuman tafakkur. Jadi sebenarnya orang-orang tingkat tinggi sudah tak lagi berzikir seperti kita ini, dia banyak tafakkur. Ini dikatakan Nabi, tafakkur 1 jam saja sebentar lebih baik daripada ibadah sunnah setahun. Tafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah sampai lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Ini baru ada betul tafakkurnya. Tapi kalau tak ada zikir, apa mau ditafakurkan? Makanya tafakkur sama zikir ada dua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berzikir berdiri, duduk, berbaring, baru bisa tafakur, memikirkan kebesaran Allah, langit dan bumi. Jadi tafakur tentang ciptaan, kata Nabi SAW, 1 saat saja, 1 jam saja kau berpikir tentang kebesaran Allah, lebih baik ibadah sunnah 1 tahun. Tapi udah tafakur tentang Allahnya, lebih baik ibadah sunnah 60 tahun. Makanya napas orang yang arif billah itu lebih baik dari ibadah kita 1 tahun. Dan narik napas sebentar ya Pak. Sekali napas ya tuh. Kalau dia ma'rifat kepada Allah, kalah ibadah kita 1 tahun. Ibadah kita 1 tahun dikalahkan dengan napas mereka. Nah, maka banyak-banyak duduk dengan orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas pada akhirnya lisan tak bergerak lagi, yang ada tafakkur. Wa huwa maqamul akabir. Inilah makam ulama-ulama besar yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama besar tak lagi seperti kita ini, zikirnya keras, nyaring, dilatih hati, tidak. Mereka sudah bersama Allah, yang ada tafakkur. Yang ada tafakkur. Ya, ini jamaah sebagai ilmu saja bagi kita. Mungkin kita baru pada tahap pemula, mungkin juga ada yang sedang berjalan. Nah, nanti kalau ada tanda-tanda seperti ini, maka syukurlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita ini kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan jemaah, silakan. Maka ia terhalang oleh 1000 hijab. Ya.
Seribu hijab ini apakah bertambah-tambah terus pada saat dia berzikir tapi kalbunya tidak mengingat Allah? Nanti kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang lalai kepada Allah dia terhijab. Semakin banyak dia terhijab, semakin jauh. Jauh itu bukan kena jarak, jauh itu kena rasa. Rasa dengan Allah tidak ada. Makanya kelezatan ibadah itu kuncinya rasa. Kalau terbuka hijab ada rasa. Nah, terbuka hijab itulah diistilahkan tadi itu. Pada jumlah itu relatif. Karena ulama bilang 1000, berarti banyaknya hijab. Waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, kata Nabi, yang menghijab aku bukan zulma, bukan kegelapan, tapi nur. Nabi itu terhijab oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju hakikat ma'rifat. Itu Isra Mi'raj itu hakikat ma'rifat. Jadi Nabi terhijab dengan nur, kalau kita terhijab dengan zulmah, kegelapan. Nah, kegelapan itu apa? Kesimpangan dengan zikir itu. Kalau kita lalai, dia tetap menghijab kita itu. Semakin kita lalai kepada Allah, kita rasakan Allah itu tidak ada rasa. Jadi jauh kita rasa tidak ada. Jauh bukan berjarak. Allah dekat dengan kita bukan bersentuh. Jauh bukan berjarak. Masalahnya di hati ini. Kalau tak ada rasa, berarti terhijab. Kalau ada rasa, berarti terbuka. Nah, Nabi mengumpamakan, aku dihijab 70.000 nur dari Allah SWT. Disibak Nabi terus sampai malaikat Jibril menyerah malaikat Jibril. Tapi nur, hijabnya nur. Kalau kita tidak, hijab itu zulma, kegelapan. Alhamdulillah, mudah-mudahan zulma itu tersibak. Nanti datang nur cahaya. Allah bergantung dari semangat istiqamah dalam mengamalkan. Dan itu pun kena berkah daripada ya guru-guru kita, orang-orang yang saleh. Ya, saya itu jamaah sekalian. Jadi hijab itu relatif. Angka itu menunjukkan 1000 kerana banyaknya hijab. Kerana lainnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya saya tanya dengan guru waktu itu, apakah nur itu jauh? Dia bilang tidak. Nur itu tidak jauh, dia sudah ada di hati. Cuma dia terhijab. Ya seperti kaca itu. Kaca hingga lampu itu di sana terus masuk ke dalam mesin tanpa itulah udara. Tapi kalau ada hijab, jadi lampu itu sudah ada di hati kita. Cahaya itu cuma dia terhijab. Hijab inilah yang kita kikis dengan zikrullah. Apalagi zikirnya la ilaha illallah. Kalau lensa itu bersih, cahaya kan. Orang dulu itu paham yang pakai batu cincin. Nah, kadang batu muda usah tu, batu cincin ada besar. Dia bilang steril itu tak muncul bintang cahaya. Nah, pergilah dia ke toko batu, tolong cuci batu saya, cucilah, bersihlah, muncul cahaya. Pergilah. Nah, seperti itu. Jadi cahaya itu sudah ada di cincin. Kenapa tak muncul? Dia rusak, luarnya jadi bersih. Nah, digosok aja. Itu juga gitu lagi. Lensa itu mau dibersihkan, keluar dari cahaya insyaAllah. Nah, itu cahaya nur. Ada nur. Cahaya itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dikehendaki Allah. Kita sabar saja, yang penting istiqamah. Pemberian Allah. Jangan menuntut, ya Allah belum dapat lagi ini. Jangan menuntut. Kerja saja, ibadah saja, amalia. Kapan dia boleh hadir, kita tak tahu. Ya. Bisa sedang. Kadang kata ulama bukan hanya berzikir diberi, waktu berbaring pun bisa diberi oleh Allah. Jadi ibadah persembahan, anugerah khair dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga berapa? 33 ya? Tidak ada. Nah, ini ke awalnya. Dari awal di sini surga 33. Baik. Kita tutup di sekali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la